Hai guys, kali ini kami mau pergi kunjungan ke Keraton Ketapang. Ikutin perjalanan kami. Tidak jauh dari pusat kota Ketapang, kami langsung pergi ke keratonnya guys. Ini adalah gerbang masuknya. Di sana ada sungai di depannya. Terus kami langsung masuk karena gerbangnya terbuka. Dan ini adalah rombongan orang-orang yang juga berkunjung ingin melihat ada apa di dalam keratonnya guys. Ikutin kami masuk. Dan ini adalah rombongan orang-orang dari kota Pontianak dan juga Kalimantan Tengah, yang dimana mereka semua adalah asli kota Ketapang guys. Mungkin karena rindu kampung halaman ya, jadi mereka sekeluarga kunjungan beramai-ramai untuk pulang ke sini untuk melihat sejarah kota kelahiran. Ikutin kami masuk yuk. Dan ini wow, assalamualaikum. Ini adalah sejarahnya kerajaan Matan di kota Ketapang guys. Menurut sejarah, dulunya kerajaan di Ketapang ini dikenal dengan kerajaan Tanjung Pura pada zaman ajaran Hindu. Kemudian kerajaan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota kerajaan. Pertama kali terletak di Negeri Baru, nama desa saat ini di Kabupaten Ketapang. Kemudian pindah ke Sukadana, saat ini ibu kota Kabupaten Kayong Utara pada abad ke-14 Masehi. Kemudian masuknya Islam mengubah orientasi budaya kerajaan menjadi bercorak Melayu Islam. Seiring waktu, pusat pemerintahan bergeser ke wilayah di sekitar Sungai Matan. Dari sinilah sebutan Kesultanan Matan mulai melekat pada terah kerajaan yang diambil dari kata Matan yang berarti tanah keselamatan. Oh iya guys, ini adalah peninggalan sejarah pada zaman kerajaan Matan. Dan ini adalah kain-kain yang ditinggalkan, dan ini ada kendi juga guys. Terus ini ada kayak tempat berhias gitu guys, tapi masih antik ya, masih zaman dahulu kala. Dan ini adalah kelambu, peninggalan tempat tidurnya permaisuri pada zaman kerajaan. Dan di sini orientasi dengan warna hijau tua dan juga warna kuning keemasan. Unik ya guys. Jadi ini adalah peninggalan yang harus kita lestarikan agar anak cucu kita masih dapat melihat sejarah pada masa lalu. Dan ini kita dapat melihat silsilah raja-raja Tanjung Pura dan Matan. Kalian dapat lihat pada dinding yang berwarna hijau ini guys. Ini adalah turun-temurun kerajaan dari kerajaan Tanjung Pura hingga kerajaan Matan guys. Oh iya guys, masih lanjut sejarah pergantian kerajaan Tanjung Pura menjadi kerajaan Matan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergantian tersebut. Adalah yang pertama itu adalah faktor keamanan guys, dimana ibu kota asli Tanjung Pura sering mendapat serangan dari bajak laut dan konflik dengan kerajaan luar, memaksa para penguasa memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman dan tepi sungai yang lebih aman. Dan juga pecahnya kekuasaan deformasi wilayah akibat perkembangan keturunan bangsawan. Terah Tanjung Pura akhirnya terbagi menjadi beberapa cabang kerajaan mandiri. Cabang-cabang tersebut diantaranya adalah Kerajaan Simpang dan Kerajaan Sukadana. Sisa wilayah inti dari terah asli Tanjung Pura inilah yang kemudian secara resmi memantapkan diri dengan nama Kerajaan Matan. Dan juga perubahan gelar penguasa. Di era baru ini, para pemimpin tidak lagi menggunakan gelar Raja Hindu, melainkan menggunakan gelar Sultan atau Panembahan. Selanjutnya guys, Keraton Kerajaan Matan ini terletak di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, yang dimana sejarahnya terkenal peresmian di Mulyakerta, Ketapang. Puncak transisi geografis terjadi ketika Panembahan Busrah dan dilanjutkan secara administratif oleh Panembahan Muhammad Sabran, memindahkan ibu kota pemerintahan secara permanen ke wilayah Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang saat ini. Di Mulyakerta, identitas baru sebagai Kerajaan Matan Tanjung Pura ditegaskan. Kompleks keraton megah yang masih berdiri tegak hingga hari ini di Ketapang merupakan peninggalan dari fase akhir dinasti Matan ini sebelum sistem monarkinya berakhir di masa kemerdekaan Indonesia. Di dalam keraton ini guys adalah peninggalan dinasti Kesultanan Tanjung Pura yang masih dirawat dengan baik. Ada alat rumah tangga klasik seperti mesin jahit manual kuno, timbangan tradisional, serta berbagai peralatan makan minum berbahan logam kuningan. Ini adalah salah satu dokumentasi pada zaman dulu. Banyak guys peninggalannya di sini. Ada sepasang meriam guys, tapi kami nggak bisa lihat
kan? Namun meriam kuno berbahan besi atau perunggu peninggalan masa pertahanan kerajaan, salah satunya yang terkenal di masyarakat setempat adalah meriam Padang Pelita. Dan juga tadi itu ada kain tenun dan batik kuno guys. Itu adalah pajangan kain tenun khas kerajaan dan aneka batik tua berumuran ratusan tahun yang pernah digunakan oleh keluarga keraton. Setelah melihat di area dalamnya, kami melanjutkan untuk melihat di area belakang lagi guys. Dan ini area sampingnya, kami mengikuti rombongan. Terus mereka kata sih ini adalah tempat penjara guys dulunya yang udah direnovasi. Dan selanjutnya kami akan melihat sumur atau perigi legendaris kerajaan Matan. Menurut cerita orang sekitar, air perigi ini nggak pernah kering guys, selalu ada di dalam seperti ini meskipun cuaca kemarau. Ini area belakangnya keraton. Dan selesai, mungkin itu aja kunjungan kami hari ini. Bye bye.